فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 45 dari Syarah Aqidah Qayrawaniyah, dan ini matanya berarti ya yang akan kita baca di sini. Masih kalam Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah. Qal khalaqal insan, yaitu termasuk keimanan yang wajib dimiliki oleh orang-orang adalah beriman bahwasanya Allah menciptakan manusia. Ini bantahan kepada orang-orang yang mengatakan manusia hidup dan mati hanyalah karena peredaran zaman dan pergantian masa. Wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan dia mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid, dan dia lebih dekat kepada manusia itu sendiri daripada urat lehernya. Alal khilaf di kalangan ahlu sunnah wa jamaah, apakah ini kembali kepada Allah ataukah kembali kepada malaikat? Kalau dohir dari domirnya jelas kembali pada Allah. Wa nahnu, kami, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Tetapi sebagian yang lain yang mengatakan ini kembalinya kepada Allah, yaitu kembalinya kepada ilmu, karena ayat sebelumnya bicara masalah ilmu. Jadi qurbnya, kedekatannya adalah qurbul ilm, kedekatan ilmu, bukan kedekatan zat. Baik. Adapun yang lain, dan ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga dirajihkan oleh Syekhuna Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullahu taala, kedekatan di sini adalah kedekatan malaikat, qurbul malaikah. Kenapa? Karena informasi tadi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid diikat dengan dzaraf. Idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Tatkala dua malaikat itu berjumpa, mereka yaitu duduk, yang satu di sebelah kanan, yang lainnya duduk di sebelah kiri. Tidaklah satu ucapan dilafadzkan kecuali di dekatnya ada malaikat pengawasan yang senantiasa hadir. Seandainya ini kembalinya adalah kepada Allah Ta'ala, niscaya tidak diikat dengan dzaraf, tidak diikat dengan masa, dzarfuz zaman. Tapi tatkala kedekatan tadi diikat dengan qurbuz zaman, dengan dzarfuz zaman, taulah kita kedekatan tadi bukan kedekatan Allah. Karena kedekatan Allah dalam masalah kedekatan ilmu ini kekal, terus menerus, dia senantiasa tahu. Tapi ini kedekatannya adalah kedekatan malaikat. Malaikat raqib dan atid dan yang semacam itu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Waraqah sebagai apa? Fa'il dari tasqut. Dia marfu'un hukma, majrurun lafdhah. Secara lafaz majrur karena ada min. Tapi secara hukumnya karena dia fa'il ya dia marfu'. Kenapa perlu ada min? Min di sini adalah taukidun nafi, datang setelah ma'an nafiyah. Thayyib. Wala habbatin fi dhulumatil ard, dan tidak ada satu biji pun di kegelapan bumi. Wala ratabi wala yabis, dan tidak ada satu barang yang basah maupun yang kering pun illa fi kitabim mubin, kecuali sudah ada di dalam kitab yang jelas, yaitu Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah, bahkan semuanya telah Allah tulis sebelum itu terjadi, walaupun hanya sekedar biji, walaupun hanya sekedar daun yang jatuh, semuanya sudah ditulis, masanya, keadaannya, sifatnya, dan seterusnya. Alal arsy istawa, termasuk keimanan yang wajib adalah
yaitu bahwasanya Allah Ta'ala istiwa di atas arsy. Wa alal mulkih tawa, dan dia meliputi seluruh kekuasaan. Jadi arsy ini bukan ibaratun anil haimanah wal muluk seperti yang dikatakan oleh Sayyid Qutb di dalam Dhilalil Qur'annya. Sastranya hebat, orang banyak ternganga dan terpana, tetapi dia memasukkan akidah Jahmiyah dalam kitab tersebut. Dalam kitab Dhilalil Qur'an, dia mengatakan istiwa di atas arsy itu adalah ibarah an al-haimanah wal muluk, katanya, ungkapan dari pengawasan dan kekuasaan. Intinya dia tidak mengakui Allah Ta'ala tinggi di atas arsy. Walahul asma'ul husna was sifatul ula, dan hanya milik Allah lah nama-nama yang paling indah dan sifat-sifat yang paling tinggi. Ula ini jamak dari ulya. Baik. Wazan fu'la lil mubalaghah, yaitu paling tinggi. Lam yazal bi jami'i sifatihi wa asma'ih, dia terus-menerus dengan semua sifat-sifatnya dan nama-namanya. Tidak seperti akidah orang-orang Mu'tazilah Qadariyah, bahwasanya dahulu kala Allah itu ada tanpa nama, tanpa sifat. Setelah itu dia menciptakan nama dan sifat, barulah dia memiliki nama dan sifat. Makanya nama dan sifat Allah bagi orang-orang itu adalah apa? Makhluk. Kalau begitu berarti hakikatnya kalian mengingkari azaliyahnya Allah. Karena tak mungkin ada zat tanpa memiliki satu nama dan satu sifat pun. Baik. Makanya ini akidah yang kontradiksi. Kalau memang zat Allah itu azaliyah, berarti nama dan sifatnya juga azaliyah. Karena nama dan sifat itu sesuai dengan apa? Pemiliknya. Nama dan sifat makhluk adalah makhluk karena menempel pada zat yang makhlukah. Sementara zat Allah bukan makhlukah, maka nama dan sifatnya juga bukan makhlukah. Baik. Ta'ala antakuna sifatuhu makhlukah. Maha tinggi Allah untuk sifatnya itu adalah makhluk. Baik. Kenapa? Kalau makhluk berarti memiliki batasan. Sementara Allah Ta'ala maha sempurna. Bagaimana sifat dia ada batasannya? Baik. Wa asma'uhu muhdasah, yaitu Allah maha tinggi untuk namanya adalah sesuatu yang baru. Pernah di suatu masa Allah tidak memiliki nama sama sekali. Ini cacat berarti. Tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat berarti cacat. Sementara orang-orang ahli kalam sendiri telah menukilkan kesepakatan bahwasanya mu'til kamal aulabih, pemberi kesempurnaan lebih berhak untuk memilikinya. Kesempurnaan makhluk siapa yang memberi? Allah. Allah lebih berhak memiliki kesempurnaan. Karena apa? Dikatakan faqidu syai' la yu'tih, yang tidak punya sesuatu dia tidak akan mampu memberi. Kalau semua ini adalah pemberian dari Allah, berarti memang dia memiliki kesempurnaan. Baik. Kalau dikatakan pernah dia tak punya nama, tak punya sifat, berarti dia tidak sempurna. Baik. Makanya akidah Mu'tazilah dan secara umum akidah Mubtadi'ah itu pasti memiliki apa? Memiliki kontradiksi, memiliki sikap bertolak belakang. Bahkan apa namanya? Senantiasa demikian. Baik. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, kaidah ini bahwasanya orang yang menyimpang pasti kalamnya kontradiksi, itu diambil diantaranya adalah dari firman Allah Ta'ala, innahum lafi qaulin mukhtalif yu'faku anhum man ufik. Sesungguhnya mereka di dalam perkataan yang berselisih, dipalingkan darinya orang yang terpalingkan. Baik. Kemudian kallama Musa bi kalamihil ladzi huwa sifatu dzatih. Allah mengajak Musa berbicara dengan kalamnya, yang mana kalam adalah sifat dzatiyah. Ya, dilihat dari asalnya sifatul kalam adalah sifat dzatiyah, yaitu sejak dahulu kala tanpa batas awal Allah memiliki sifatul kalam. Baik, adapun afrodul kalam, individunya berbicara, bertanya, atau memberikan penjelasan, memberikan perintah, atau mungkin apa berseru, atau barangkali berbisik-bisik, individualnya ini adalah apa? Sifat fi'liyah terkait dengan kehendaknya. Tapi asal sifat itu dzatiyah. Baik. La khalqun min khalqih. Kalamullah bukanlah makhluk dari makhluknya Allah. Tidak seperti ucapan orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah, termasuk mereka dalam masalah ini, atau dibalik, yaitu Mu'tazilah termasuk Jahmiyah dalam masalah ini. Cuma Mu'tazilah lebih pandai berdalil daripada Jahmiyah.
mengatakan bahwasanya Allah menciptakan kalam pada pohon atau pada api atau pada udara. Nah, barulah Musa mendengar kalam ciptaan Allah tadi. Baik. Dan tentunya ini batil karena ayatnya telah jelas. Wa kallamahu rabbuh. Rabbnya mengajak dia bicara, bukan pohon yang mengajak bicara. Tak mungkin pohon berani bicara mengatakan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada sembahan yang benar kecuali aku, maka sembahlah aku. Tak mungkin pohon berani mengucapkan yang seperti itu. Baik. Wa tajalla lil jabali fasara dakka min jalalih. Dan Allah menampakkan diri pada gunung tersebut. Jelas alnya adalah ahdiyah. Ahdiyah zihniyah. Kita sudah paham, maksudnya bukan gunung sembarang gunung, tapi gunung yang Allah Ta'ala menyuruh Musa untuk melihat. Walakin ingdur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Yaitu engkau tidak akan mampu melihatku di dunia ini, tetapi lihatlah ke gunung tersebut. Seandainya gunung itu masih tetap di tempatnya, maka engkau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Tatkala Allah menampakkan diri ke gunung tersebut, dia menjadikan gunung itu hancur. Baik. Ayatnya jelas tajalla, yaitu Allah menampakkan diri. Walaupun tidak diwajibkan, yaitu menampakkan dengan seluruh zatnya. Ini perkara gaib. Dan telah diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Imam Ahmad. Dan disahihkan oleh Imam Al-Wadi'i dalam Al-Jami'us Sahih. Iya, sanadnya sahih dari jalur siapa itu ya? Yaitu Asbatun Nasfi Anas bin Malik. Siapa itu? Iya, Sabit Al-Bunani. Beliau menyampaikan dari Anas bin Malik dari Rasulullah, yaitu falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka fa akhraja tarfa bin sirhi faqala hakadha fasakhal jabal. Rasulullah menampakkan ujung jari kelingkingnya, yaitu mengatakan Allah berbuat demikian, maka gunung langsung hancur. Baik. Maka Humaid atau Wil mengatakan, ya Abu Muhammad madza turidu min hadza? Wahai Abu Muhammad, yaitu siapa? Sabit Al-Bunani, apa yang Anda inginkan dari ini? Yaitu menunjuk-nunjuk macam ini. Maka Sabit Al-Bunani langsung memukul dada si Humaid, mengatakan, man anta ya Humaid wa ma anta ya Humaid wa haditsu an Rasulillah SAW fataqulu madza turid. Engkau siapa wahai Humaid, dan engkau itu apa? Aku menyampaikan hadis dari Rasulullah, kemudian engkau mengatakan apa yang Anda inginkan. Iya, para salaf sekedar menyampaikan agama yang benar. Tidak layak orang membantah dengan ro'yunya atau dengan perasaan dan yang semacam itu. Cuma sisi pendalilan di sini apa? Allah Ta'ala menampakkan diri dan terserah dia. Apakah menampakkan seluruh zatnya atau cukup dengan apa yang disebutkan oleh Nabi, cukup dengan ujung jari kelingking. Itu aja langsung gunung hancur. Dan ma'ruf kalau Allah sampai menyingkapkan hijab di wajahnya, semua makhluk akan hancur. Dan ini semuanya wajib diimani. Kemudian wa annal Qur'ana kalamullah, dan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah laisa bi makhluqin fayabid, dan dia bukan makhluk sehingga dia akan habis, akan musnah. Wala sifatin li makhluqin fayanfat, dan bukan pula dia sifat dari suatu makhluk sehingga dia akan habis. Ya, kalau makhluk pasti akan ada batas akhirnya. Sementara kalamullah tidak ada batas akhirnya. Qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan wahai Rasulullah, seandainya lautan itu menjadi dakwat bagi menjadi apa? Ya, dakwat, menjadi tinta bagi kalimat Rabbku, niscaya lautan itu akan habis. Walaupun kami datangkan dengan lautan yang semisal itu sebagai dakwat sebelum kalimat Rabbku habis. Dinukilkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah dari para ulama bahwasanya ayat ini sebagai dalil bahwasanya kalamullah bukan makhluk, karena makhluk pasti ada batasannya dan akan habis. Wal imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Demikian pula beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Baik dan buruk dari sisi apa? Al-muqaddar wal maqdi, hasil keputusan dan hasil ketetapan Allah. Adapun qadar dari masalah dari sisi sifatnya, maka sifat Allah tidak ada buruknya sama sekali. Baik. Wa hulwihi wa murrih, yang manisnya dan yang pahitnya. Ini tentunya kembali kepada apa? Bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah lagi, Mu'tazilah Qadariyah.
Wa kullu dzalika qad qaddarahu Allahu Rabbuna. Dan itu semua telah ditakdirkan oleh Allah Rabb kita. Wa maqadirul umuri biyadih. Takdir-takdir seluruh urusan itu di tangannya. Wa masdaruha an qada'ih. Asalnya, sumbernya atau puncanya itu adalah dari ketetapannya. Dan ma'ruf di dalam masalah keimanan pada takdir ini mencakupi 4 perkara sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam Thariqul Hijratain, dan juga Imam Ibnu Rajab Ad-Dimashqi di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Yang pertama apa itu ya? Al-iman bi apa? Yang pertama adalah al-ilmi, iya. Yang kedua apa? Iya, al-kitabah. Yang ketiga al-masyiah. Yang keempat adalah yaitu al-khalq. Pertama adalah mengimani bahwasanya segalanya telah Allah ketahui secara zatnya, secara nama dan sifatnya, secara fi'il dan ahwalnya, semuanya. Thayyib. Sebelum makhluk itu diciptakan. Dan yang kedua bahwasanya apa yang Allah ketahui tadi tentang amalan-amalan tadi itu telah Allah tulis. Peristiwa sampai hari kiamat telah Allah tulis. Yang ketiga adalah yaitu Allah menghendaki semua yang Allah inginkan terjadi, semuanya memang Allah Ta'ala kehendaki. Yang tidak dikehendaki ada, tak mungkin terwujud. Kemudian yang keempat adalah penciptaan. Allah menciptakan zat kita, juga menciptakan fi'il kita, menciptakan ahwal kita, sebagaimana dia juga menciptakan sifat-sifat kita, semuanya. Thayyib. Alima kulla syai'in qabla kaunih. Dia mengetahui segala sesuatu sebelum segala sesuatu itu terwujud. Ini menunjukkan kesempurnaan pengetahuan dia. Allah Ta'ala mengatakan, walau ruddu la'adu limanuhu an wa innahum lakadzibun. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan kembali kepada perkara yang mereka dilarang darinya. Allah tahu orang yang karakternya memang kufur, kalau dikembalikan, diberi kesempatan, karena karakternya memang seperti itu, pasti akan kembali kepada kesesatannya lagi. Dan sesungguhnya mereka dusta. Thayyib. Kata beliau, fajara ala qadarih, maka segala yang terwujud itu berjalan berdasarkan ketetapannya. La yakunu min ibadihi qaulun wala amalun illa wa qad qadah. Tidak ada dari para hambanya suatu ucapan maupun suatu amalan kecuali dalam keadaan Allah telah menetapkannya. Wawunya wawu haliyah. Ma'ruf, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu ta'ala, bahwasanya hal menunjukkan bahwasanya sifat itu telah ada sebelum pembicaraan sampai di masa pembicaraan. Baik. Jadi didatangkannya hal ini lebih kuat daripada sekedar didatangkannya na'at. Karena menunjukkan ini sudah lampau. Wa sabaqa ilmuhu bih, dan pengetahuan Allah tentang itu telah mendahuluinya, mendahului ucapan dan perbuatan. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Hamzahnya istifhamiyah, lanya nafiyah, yaitu apakah yang mencipta itu tidak tahu. Ini soal ingkari bimana nafi, yaitu apa? Ini adalah apa? Salah. Ini adalah soal ikrari, yaitu apa? Menuntut untuk pengakuan. Anak salah tadi. Yaitu pertanyaan menuntut pengakuan. Jawabnya adalah tentu. Tentu yang mencipta itu tahu. Tak mungkin mencipta dalam keadaan dia tidak tahu. Wa huwal latiful khabir. Sementara dia adalah al-latif, yaitu alladzi la tufa ilmuh. Atau yang lain mengatakan yaitu alima bidaqaiqil umur. Inilah al-latif. Al-latif memiliki 3 makna dijelaskan oleh para ulama. Intinya diantaranya adalah apa? Yaitu yang pengetahuannya itu mencakup seluruh perkara-perkara yang sangat detail, yang sangat samar-samar, yang gaib dan sebagainya. Baik, itu makna al-latif yang pertama terkait dengan ilmunya Allah. Makna al-latif yang kedua adalah al-ghaib. Saking halusnya dia, para makhluk tidak tahu, yaitu tidak mampu melihat dia, makhluk yang tentunya kita. Malaikat tahu tidak, melihat tidak, wallahu alam. Baik, Allah maha gaib. Yang ketiga al-latif, yaitu alladzi yusilu ila abdihi ma yuriduhu min haitsu la yash'urun. Al-latif adalah zat yang menyampaikan kepada makhluknya atau hambanya perkara yang dia inginkan dari arah yang tidak mereka sadari. Baik, ini al-latif, saking halusnya makhluk tidak menyangka.
Allah sudah mengatur ini, mengatur bahwasanya makar ini akan sampai kepada pelakunya, setelah pelakunya merasa dirinya menang dan seterusnya. Ini Al-Latif. Baik. Al-Khabir yaitu alladzi kamulat khibratuh, yaitu yang sempurna kepakarannya. Dan dua nama ini Al-Latif dan Al-Khabir kembalinya pada Al-Alim. Baik. Kemudian yudhillu may yasha'u, dia menyesatkan orang yang dia kehendaki untuk disesatkan. Fayakhdhuluhu bi'adlih. Al-khadl adalah tarkun nusrah fi waqtil hajah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Allah menelantarkan dia dengan keadilannya. Jadi bukan karena Allah pilih kasih seperti perkataan orang-orang Mu'tazilah, yaitu apa? Allah tidak boleh memberikan hidayah dan tidak boleh menyesatkan. Allah tidak boleh menolong dan tidak boleh menelantarkan, tapi Allah membebaskan para makhluk bertindak sesuka hatinya. Yang sesat berarti karena kejahatan dia sendiri, yang mendapatkan hidayah karena memang kehebatan dia sendiri. Allah tidak ada urusan. Nah, kata mereka begitu. Yang betul adalah Allah menelantarkan seseorang karena dia memang tidak layak untuk ditolong. Allah tahu isi hati dia. Mungkin dia tidak pandai bersyukur, atau mungkin ini dikarenakan memang dia bukan jenis orang yang suka menolong orang lain sehingga dia pun tidak ditolong. Ini adalah keadilan dari Allah Ta'ala. Wa yahdi may yasha fayuwaffiquhu bifadlih, dan dia membimbing orang yang dia kehendaki, maka dia memberikan taufik dan ilham kepadanya dengan kurnianya. Ya, ini adalah kurnia Allah Ta'ala. Allah tidak wajib memberikan hidayah pada kita, tapi dia yang yatafaddal wa yukrim yatakarram, yaitu apa? Memang dia yang bersikap dermawan dan berbelas kasihan pada kita, memberikan kurnia pada kita. A'malullahi ta'ala wa af'aluhu da'iratun bainal adil wal fadl. Intinya itu ya. Amalan dan perbuatan Allah itu beredar di antara keadilan dan kurnia. Tidak ada kezaliman sama sekali. Fa kullun muyassarun bi taysirih. Kullun. Ini tanwinnya apa namanya? Tanwin iwat ya, yaitu kullu wahidin minal makhluqat muyassarun bi taysirih. Setiap orang, setiap makhluk, tidak harus orang sih ya. Setiap makhluk itu dimudahkan dengan pemudahan yang datang dari Allah. Ila ma sabaqa min ilmihi wa qadarih, menuju kepada sesuatu yang telah terdahulu dari apa yang Allah ketahui dan Allah takdirkan. Min syaqiyyin aw sa'id, yaitu berupa apakah dia celaka ataukah dia nanti beruntung. Allahul musta'an. Ta'ala ayyakuna fi mulkihi ma la yurid. Maha tinggi dia dari adanya sesuatu yang tidak dia inginkan di dalam kekuasaan dia. Sementara kita yakin Allah Rabbul Alamin, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuasa, la ya'zubu anhu mithqalu dzarrah. Tidak ada yang luput darinya walaupun seukuran dzarrah. Maka tidak mungkin di dalam kekuasaan zat yang maha sempurna itu ada sesuatu yang terjadi tanpa dia inginkan. Au yakunu li ahadin anhu ghinan. Baik, perlu titik atau koma di sini kah akhirnya? Atau yaitu dia maha tinggi, bahwasanya ada satu makhluk pun yang tidak memerlukan dia. Iya, mustahil ada satu saja makhluk yang ghaniyun anillah, yang tidak perlu Allah sama sekali. Ini mustahil. Sementara Allah Ta'ala mengatakan apa? Antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Kalian adalah orang-orang yang fakir kepada Allah, dan Allah lah yang maha kaya lagi maha terpuji. Para makhluk pasti tergantung pada Allah. Baik. Dari sisi apa? Ijad, perwujudannya. Tanpa Allah kehendaki tak mungkin mewujudkan diri sendiri. Demikian pula dalam jalbil masolih wa daf'il madhar, mendatangkan kemaslahatan dan menolak madarat. Semua makhluk pasti tergantung pada Allah. Karena apa? Lemahnya kita dan kurangnya ilmu kita dan seterusnya. Maka dari awal sampai akhir kita dalam keadaan fakrun dzatiyun. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Thariqul Hijratain. Fakrnya makhluk adalah fakrun dzati, sebagaimana ghinanya Allah adalah ghina dzati. Kefakiran makhluk itu kefakiran yang mutlak dari awal sampai akhir, senantiasa dalam keadaan fakir, tergantung kepada Allah Ta'ala. Sementara kekayaan Allah adalah ghinan dzati, kekayaan yang mutlak, tanpa ada keperluan pada makhluk sedikit pun.
Makanya Allah Ta'ala mengatakan, iya sya'yudhibukum wa ya'ti biqalqin jadidi wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Kalau Allah menghendaki, maka Allah mampu untuk memusnahkan kalian, dan senantiasa maha mampu dia, dan mendatangkan makhluk yang lain, makhluk yang baru, dan itu tidak susah bagi Allah. Jadi tidak seperti keyakinan orang-orang Yunani terhadap dewa-dewa mereka. Dewa mereka berkuasa dan memiliki kemampuan, kekuasaan, kesaktian apabila para penyembahnya itu beriman kepadanya dan rajin berdoa. Kalau sampai penyembahnya tidak beriman kepadanya dan tidak rajin berdoa, maka kekuatan mereka melemah. Ini tak layak disembah yang seperti itu. Sementara Allah tidak perlu kepada sujudnya kita. Ta'ala ayyakuna fi, oh ini sudah tadi. Kemudian khaliqan likulli syai', dalam keadaan dia adalah pencipta bagi segala sesuatu. Baik. Kul ini menunjukkan apa? Sumuliyah. Syai' nakirah. Ini nakirah fi siyaqi alimtinan. Ini juga menunjukkan apa? Menunjukkan umum. Jadi apa? Mencipta segalanya. Baik itu zawat maupun apa? Ausaf, ahwal, af'al dan seterusnya. Zat-zat dia yang mencipta. Sifat-sifat makhluk semuanya dia yang mencipta. Keadaan makhluk dan perbuatan mereka semuanya juga ciptaan dia. Ala huwa rabbul ibad. Ketahuilah dia adalah Rabb semua hamba. Wa rabbu a'malihim, dia juga yang menjadi Rabb bagi amalan mereka, yang mengatur, yang mengendalikan dan seterusnya. Walaupun bukan seperti keyakinan orang-orang Qadariyah Jabriyah yang mengatakan kita ini dipaksa oleh Allah Ta'ala, kita ini bimanzilati arisah fi mahabirrih, kata mereka, bagaikan bulu yang diterbangkan oleh angin, tidak ada kudrah, tidak ada iradah. Ini salah. Bahkan kudrah ada, Allah menciptakan kudrah untuk kita, karena tidak mungkin Allah membebani kita tanpa memiliki kudrah. Allah Ta'ala dengan keadilannya dan rahmatnya hanya menjadikan taklif itu digantungkan pada wujudnya kudrah. Beban syariat itu digantungkan pada adanya kemampuan. Kalau tidak mampu, maka apa? Beban syariat itu dihilangkan dari orang itu. Mungkin dihilangkan secara total atau dihilangkan sebagian dan seterusnya. Jadi makhluk punya kemampuan. Bahkan kita sendiri tahu kalau belum makan rasanya lemah, kalau sudah makan muncul kekuatan dan seterusnya. Kita sendiri tahu kita punya kudrah dan ada iradah, kita ada keinginan. Dikasih makan, cuma makan, oh, kenyang. Bagilah saya duit, saya tak mau. Berarti apa? Manusia itu punya kemampuan dan sekaligus punya kemauan. Kadang mau ini, kadang tidak mau. Kadang menginginkan ini, kadang tidak menginginkan. Manusia tahu dirinya punya kemauan. Baik. Hanya saja semuanya itu ciptaan Allah tanpa Allah memaksa mereka. Baik. Kemudian al-muqaddiru li harakatihim wa ajalihim, dialah yang menetapkan gerakan-gerakan mereka dan batas waktu mereka, batas-batas umur mereka. Al-ba'isu ar-rusula ilaihim, dialah yang mengutuskan para rasul kepada mereka. Al-ba'is ini isim fa'il memerlukan apa? Fa'il. Isim fa'il memerlukan fa'il. Ya, fa'ilnya huwa. Ar-rusula sebagai apa? Maf'ul bih. Karena kita tahu al-ba'as ini adalah fi'il yang muta'addi. Dan boleh dikatakan apa? Alnya di sini al apa ini? Alnya adalah al mausulah. Takdirnya apa? Alladzi yab'asu ar-rusula. Baik. Dialah yang mengutuskan para rasul kepada mereka liiqamatil hujjati alaihim, untuk menegakkan hujjah kepada mereka. Baik. Summa khatamar risalah. Kemudian dia menutup risalah wan nadzarah wan nubuwah, dan peringatan serta kenabian. Tentunya nadzarah yang sifatnya nubuwah. Adapun nadzarah setelah itu jelas memberi peringatan, masih ada sampai hari kiamat. Tapi yang terkait dengan wahyu yaitu risalah dan nubuwah bi Muhammadin nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahu akhiral mursalin, maka dia menjadikan beliau adalah rasul yang terakhir. Telah disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Fawaid bahwasanya sudah menjadi tradisi yang paling akhir itu yang paling baik, karena yang paling akhir itu yang paling dinantikan. Makanya jenis penciptaan manusia adalah jenis yang paling akhir. Dan seterusnya, contoh banyak sekali. Sebagaimana tatkala
para penyihirnya Fir'aun mengatakan, "Ya Musa, imma antul qiya wa imma nahnu awwalaman alqa." Wahai Musa, sila memilih, engkau yang melempar atau kami yang memulai melempar. Maka Nabi Musa mengatakan, "Bal alqu." Kalian lempar dulu. Iya, karena apa? Biasanya yang dinantikan itu terakhir dan itulah yang terbaik. Nah, makanya tidak heran Allah memilihkan Nabi Muhammad SAW sebagai yang terakhir, yang terbaik, Nabi Yusa'ah, dan sebagai penutup mereka. Basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira. Pemberi kabar gembira untuk orang yang bertakwa, dan nadhira, pemberi peringatan bagi orang-orang yang durhaka. Litubasyira bihil muttaqin wa tungdhira bihi qaumal ludda. Agar engkau wahai Rasulullah memberikan kabar gembira pada orang-orang yang bertakwa dan memberikan peringatan dengan Quran tadi bagi kaum yang membangkang. Wada'iyan ilallahi bi'idnih, dan sebagai penyuruh manusia ke jalan Allah dengan seizinnya. Tayyib, dakwah harus dengan seizin Allah. Karena apa? Dakwah bagian dari ibadah. Tidak boleh orang berpandai-pandai membuat cara sendiri. Tayyib. Da'iyan, ini isim fa'il. Fi'ilnya da'a, ini adalah fi'il yang muta'addi. Berarti apa? Ada maf'ul bih yang terhapus. Dan ma'ruf dalam kaidah tafsiriyah, apa itu? Hadful ma'mul yadullu alal umum. Dihapuskannya ma'mul, apa mudahnya apa ma'mul itu? Objek ya, atau penderita. Dari suatu fi'il yang muta'addi menunjukkan ini umum. Yaitu apa? Da'iyan jami'a al-alamin, atau da'iyan jami'an nasi wal ins, misalkan. Menyeru semua manusia dan jin ke jalan Allah dengan seizinnya. Bantahan kepada orang-orang Nasara yang tatkala mereka kalah debat, mereka mengatakan memang Muhammad itu nabi, tapi nabi untuk orang Arab. Tak, ini terbantahkan dengan dalil akli dan nakli banyak sekali. Bahkan terbantahkan dengan dalil-dalil yang ada dalam Taurat dan Injil. Beliau da'iyan untuk semuanya. Maf'ul bihnya dihapus menunjukkan ini umum. Wasirajam munira, dan sebagai pelita yang menyinari. Wa anzala alaihi kitabahul hakim, dan Allah menurunkan kepadanya kitabnya yang penuh hikmah. Hakim bimakna apa? Dzul hikmati tammah, atau hakim bimakna apa? Muhkam, yaitu yang mutqan, yang mantap. Tayyib. Atau hakim yaitu yang meletakkan segala sesuatunya tepat pada tempatnya. Atau hakim sigat mubalaghah dari hakim, yaitu sebagai muhaiminan ala jami'il kutub. Hakim dan pemeriksa dan pengawas bagi semua kitab yang lain. Semua nama-nama tadi, semua makna tadi masuk dalam istilah al-hakim. Wa syaraha bihi dinahul qawim, dan dengan Nabi tadi Allah menjelaskan agamanya yang lurus. Wa hada bihi siratal mustaqim, dan dengan Muhammad Allah membimbing makhluknya kepada jalan yang lurus. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.